Nama saya Putri Syahnas Hanindira, biasa dipanggil Syahnas. Saya sebagai salah satu pelaksana di kantor pajak Pindrang. Oke, baik. Mungkin sekian untuk perkenalannya, Kak. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Tafta untuk moderator terkait pertanyaan berkaitan dengan nilai-nilai berakhlak. Baik, terima kasih. Jadi jelas suara saya? Jelas. Oke. Jadi begini, Pak, kita akan mendapatkan tugas terkait dengan panduan perilaku kode etik berakhlak. Nah, untuk tugas ini kita nanti lebih mengimajinasikan bagaimana situasi di kantor pajaknya Mbak Syahnas. Ya. Baik. Seperti itu. Dalam kantor perpajakannya Mbak Syahnas ini kira-kira ada tidak semacam mungkin SOP pelayanan atau kurang lebih seperti itu. Sama yang saya tanyakan juga dalam hal pelayanan, masih dalam hal pelayanan, ada tidak kira-kira dari wajib pajak itu yang kemudian terkait dengan SOP pelayanan di kantornya Kakak, bagaimana, apakah ada SOP terkait dengan public service gitu? Ya. Jadi kalau untuk SOP di kantor pajak kami ini sebenarnya sama seperti yang diketahui bahwa KP2 KP Pindrang ini kan merupakan salah satu instansi vertikal dari KPP Pratama Parepare. Jadi KPP Pratama Parepare itu merupakan kantor utama yang membawahi 3 KP2 KP, ada di Pindrang, ada di Sidrap, juga ada di Nrekang. Nah, untuk SOP-nya sendiri ini kami dalam satu instansi Direktorat Jenderal Pajak memiliki SOP yang sama, tidak ada yang membeda-bedakan. Mungkin dengan instansi lainnya juga SOP hampir sama. Ada yang namanya maklumat pelayanan, di sini kami bekerja berdasarkan SOP tersebut. Ada visi misi juga, dan kami juga mempunyai beberapa standar SOP tergantung bagaimana permohonan dari wajib pajak tersebut. Oke, untuk nilai yang selanjutnya, accountable competen, dilanjutkan oleh Mas Rofengi. Untuk nilai pengimplementasian yang selanjutnya di kantor kakak ini, dari kasus-kasus sendiri itu apakah ada wajib pajak itu yang misal menyalahgunakan kewenangan atau memang mencoba untuk menyogok atau dan sebagainya gitu Kak di kantor-kantor Kak? Kalau terkait itu tentu pernah ada, saya juga beberapa kali mengalami, namun ada yang secara langsung dan juga secara tidak langsung, karena kan kami ini melakukan pelayanan ada 2 sisi, ada pelayanan secara langsung di loket pelayanan di kantor dan juga pelayanan secara online. Nah, itu terkadang ada wajib pajak yang memang karena mungkin mereka awam atau sebelumnya tidak tahu dan mungkin biasa terpengaruh dari instansi lain di mana ada beberapa yang mungkin masih mengenakan pemungutan biaya padahal seharusnya tidak boleh. Nah, itu mereka juga terbawa ke sini ketika melakukan permohonan, kadang bertanya ini berapa biayanya. Lalu juga kadang untuk mempercepat proses mereka mencoba untuk menyogok kami, namun tentunya karena sesuai SOP yang berlaku itu sudah ditiadakan, semua permohonan yang diajukan di kantor pajak itu sudah tidak dipungut biaya, namun tetap masih ada beberapa wajib pajak yang awam begitu, sehingga mereka tetap masih mencoba bertanya apakah ini dipungut biaya atau tidak. Untuk menjelaskannya itu bagaimana Kak, bahwa sudah tidak ada pemungutan biaya gitu kepada wajib pajak? Kalau untuk penjelasannya, biasanya kami ini ada 2. Yang pertama, apabila wajib pajak tersebut datang secara langsung begitu di loket layanan, kami menjelaskan secara lisan bahwa apapun segala jenis permohonan yang diajukan oleh wajib pajak terkait perpajakan itu sudah tidak dipungut biaya, sehingga kami menjelaskan kembali bahwa dalam bentuk apapun ketika ada petugas yang menerima segala bentuk biaya itu tentu sudah menyalahi kewenangan jabatan, dan kami memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melaporkan apabila ada oknum petugas pajak yang meminta biaya. Yang kedua, kami juga secara aktif
terus memberikan informasi kepada wajib pajak melalui media sosial seperti Instagram, laman resmi Direktorat Jenderal Pajak bahwa segala bentuk permohonan itu sudah tidak ada biayanya. Begitu. Tadi itu yang berkenaan bahwa di kantor pajak Pinrang ya, itu kan masih di bawah dari Parepare dan sebagainya. Itu untuk koordinasinya bagaimana ya Kak? Untuk koordinasi dalam bentuk seperti apa Kak? Maksudnya? Ya, koordinasi dalam hal operasionalisasi kantor gitu. Apakah dari pelaporan atau dan sebagainya gitu? Iya, jadi bentuk koordinasinya itu kami petugas yang ada di loket pelayanan yang ditugaskan di KP2KP ini memiliki kesamaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana petugas pelayanan yang ada di KPP. Namun kewenangan kami di sini terbatas sehingga kadang dapat memutus waktu yang lama begitu. Kalau untuk penggunaan barang-barang milik negara yang ada di kantor itu di kantor kakak bagaimana? Apakah memang sudah sesuai aturan atau memang kadang ada orang-orang yang belum paham untuk bagaimana cara untuk menggunakan barang-barang milik negara dengan baik dan benar gitu? Kalau untuk penggunaan BMN, ini sebenarnya petugas BMN yang utama itu ada di Parepare, namun ada juga perwakilan di KP2KP. Dan untuk penggunaan ini, untuk penggunaan BMN ini sudah ada kesadaran dari masing-masing pegawai di KP2KP. Kami juga sudah memiliki aturan tertentu, ada laporan setiap bulannya, begitu. Jadi belum pernah ada penyalahgunaan BMN di KP2KP Pinrang, begitu. Ya, saya mau tanya Kak. Saya terima kasih. Mau tanya. Silakan. Kalau untuk kantor pajaknya dari Mbaknya ini, kira-kira ada nggak kerjasama dengan instansi lain, misal untuk peningkatan atau untuk menghasilkan mutu tertentu, kira-kira ada kerjasama tertentu tidak? Mungkin saya kasih contoh, kami ada melakukan beberapa kerjasama dengan instansi lain, dan untuk sebagai contoh adalah dengan instansi dari Capil. Nah, itu kan ada beberapa permohonan dari wajib pajak yang harus memvalidkan antara NIK dan NPWP. Nah, itu ada kerjasama yang kami lakukan dengan Dinas Kependudukan. Yang kedua ada dari Pemda juga pada proses penerimaan dan pelaporan dari SPT tahunannya ASN, kami setiap hari di setiap tahunnya itu melakukan kerjasama, yaitu ada dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, undangan, dan lain sebagainya, begitu. Oke, terima kasih Kak. Mungkin yang lain ada yang mau nambahkan, mau bertanya? Untuk terkait yang nilai selanjutnya tentang harmonis, ini bagaimana sih Kak untuk yang pelayanan di kantor pajak, untuk yang kelompok rentan, terutama kayak orang tua, lalu yang kelompok disabilitas, bagaimana sih public service-nya untuk yang di kontratan tersebut? Kalau untuk pelayanan, yang pertama mungkin sama dengan instansi lainnya, bahwa kami di kantor pajak Pinrang itu tidak membeda-bedakan dari mana, dari sisi dari golongan mana wajib pajak itu datang, bagaimana keadaan mereka. Kami melakukan pelayanan sesuai dengan yang pertama dari antrian. Jadi kami melakukan pelayanan itu tidak membeda-bedakan. Dan untuk tadi apa Kak? Untuk yang disabilitas ya? Ya, disabilitas. Nah, itu kalau di kantor kami itu ada tempat khusus tanpa antrian untuk yang mungkin wajib pajak khusus ya. Nah, jadi kami juga melayani sesuai dengan keadaan begitu. Ya, saya mau menambahkan Kak. Ya. Kalau kira-kira apa yang belum diterapkan untuk memfasilitasi teman-teman kita yang dari kelompok rentan ini, misal dari fasilitas tertentu kah, atau sistem, atau SOP, atau apa? Kira-kira ada tidak? Atau sudah cukup? Karena kalau dari kami, kantor kami jujur masih banyak sekali kebutuhan yang belum diterapkan untuk kelompok rentan ini. Kira-kira kalau dari kantornya Mbaknya ada tidak itu? Kalau misalnya itu masih ada yang beberapa yang kurang, namun kan terus kami melakukan perbaikan. Yang bisa saya kasih contoh itu salah satunya mungkin untuk yang tadi ketika wajib pajak sudah lanjut usia, mereka tetap mengambil nomor antrian, dan ya karena berhubung kantor kami mungkin kondisinya di sini tidak sebesar di Parepare,
Nah, itu kadang mereka kan menunggu masih di luar kantor, dan itu yang masih kami terus tingkatkan untuk kenyamanan mereka pada saat proses menunggu antrian begitu. Untuk yang nilai loyal bisa dilanjutkan oleh Mas Faldi mungkin terkait dengan nilai loyal maksudnya. Mungkin Mas Faldi bisa lanjutkan pertanyaan atau Oke, baik. Jadi dalam core value loyal kan di sini ada yang menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Apakah di kantor Kakak Syahnas ini tidak ada yang namanya misalnya bawahan ngerumpi atasannya seperti itu? Atau bagaimana? Apakah dalam menjalankan tugas ini, apakah tetap menjaga rahasia negara gitu? Oh iya, kalau oke, baik. Kalau untuk seperti tadi ya, gosip atasan itu saya pikir itu kembali ke individu masing-masing ya. Tapi kalau di kantor kami, karena petugas kami terbatas, setiap harinya permohonan yang datang banyak, itu jujur nggak ada waktu gitu buat apalagi yang namanya ngomongin pihak lain yang sesama di instansi begitu. Namun tadi selain itu apakah dalam menjaga rahasia jabatan ataupun rahasia negara, misalnya informasi tetap wajib pajak, apakah itu tetap dirahasiakan sebagaimana seharusnya? Nah, iya, itu benar karena tetap kami ada yang namanya tanggung jawab atas proses rahasia jabatan. Jadi ketika kami ada wajib pajak, yang data-data tertentu itu kami ada kewajiban dari negara bahwa tidak boleh dengan sebebas-bebasnya melakukan menyebarkan dari informasi terkait wajib pajak. Jadi ada SOP-nya tertentu, Kak. Ada SOP-nya sendiri bahwa kami ada yang namanya rahasia jabatan. Sehingga kalau misalnya kami melanggar juga ada ininya, ada aturannya tertentu yang bisa dihukum bahkan sampai pidana begitu. Yang selanjutnya terkait dengan nilai adaptif, bagaimana sih ini dari kantor pajak nih Kak, terutama terkait dengan tuntutan dari pasar dari globalisasi terkait dengan pelayanan yang cepat, cermat dan efisien. Lalu yang kedua tentang bagaimana sih dari kantor pajak beradaptasi dengan kondisi kemarin saat ada musibah, ada bencana COVID-19 itu bagaimana ya Kak? Oke, baik. Jadi kalau untuk saya sendiri, karena saya masih fresh graduate, saya belum mencapai 1 tahun bekerja di kantor pajak, jadi masih terbilang baru lulus juga. Tapi selama kuliah juga saya mempelajari bahwa yang namanya instansi ini, Direktorat Jenderal Pajak, itu terus melakukan yang namanya reformasi di bidang perpajakan, baik secara aturan, secara bentuk pelayanan, dan sistem begitu. Nah, untuk bagaimana yang namanya pelayanan cepat, efisien, itu kami telah melakukan yang namanya reformasi di bidang perpajakan, baik untuk data wajib pajak, untuk proses permohonan. Sudah saat ini seperti contohnya untuk melaporkan SPT tahunan, kalau dulu itu wajib pajak masih datang ke kantor manual. Mereka mengisi SPT tahunan itu di kertas, masih manual, dan itu memerlukan waktu yang cukup lama, antrian yang lama. Namun sekarang wajib pajak itu sudah dapat melaporkan SPT tahunan itu secara online. Ada namanya laman DJP online. Jadi tinggal memasukkan NPWP, password, bisa dari rumah, tidak perlu dari kantor, bisa langsung melaporkan SPT tahunannya. Dan itu merupakan salah satu contoh di mana kita terus melakukan upaya agar proses pelayanan itu lebih cepat dan efektif dan juga efisien begitu. Dan juga untuk proses permohonan lainnya, ini juga berhubungan dengan adanya dampak dari COVID ya. Jadi kami itu tadinya kan proses permohonan itu hanya berdasarkan dari loket pelayanan saja. Jadi wajib pajak perlu mengambil nomor antrian, perlu datang. Nah, untuk sekarang itu ada yang namanya pelayanan secara online. Kami ada yang namanya WhatsApp pelayanan secara online. Jadi wajib pajak ketika mereka mau membayar pajak, mau melapor, atau mau menanyakan hal-hal lain di bidang perpajakan, itu cukup chat kami via WA, lalu kami bisa langsung menjawab pertanyaan secara online, jadi tidak perlu lagi datang ke kantor. Begitu. Untuk dari COVID juga, kami juga menerapkan yang namanya WFH, WFO, di mana ketika ada pegawai yang WFA, bekerja dari rumah, juga tetap bekerja secara online, sudah ada sistemnya dan sudah ada website yang
bisa kami login di situ untuk mengerjakan tugas masing-masing begitu Kak. Barangkali selanjutnya terkait dengan nilai terakhir, kolaboratif bisa dilanjutkan oleh Mas Ria. Halo, iya. Teman-teman, iya. Ini passwordnya Eljo nih, apa Ya, passwordnya? untuk nilai-nilai kolaboratif, Bu, Ingat enggak? setiap institusi kan pasti Di ada note-nya. hambatan atau Kan kesulitan sudah perpanjangan dalam memenuhi peningkatan baru-baru ini mutu toh, atau terus kepake menghasilkan yang di note-nya nggak bisa. hal-hal tertentu, seperti Input yang penindakan baru. terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi Oh, kewajibannya. berarti ku downloadkan baru lagi. Ada kolaborasi tertentu nggak, Bu, dengan institusi lain gitu terkait Oke, fine. pemenuhan kolaboratif ini? Oke. Oke, thank you. Kalau bentuk kolaboratif, berarti ini maksudnya kolaboratif dengan pihak eksternal ya? Ya, 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 kerjasama MOU atau yang lain. ya. Itu berarti tadi hampir sama ya dengan yang pertanyaan yang harmonis, di mana kalau yang sejenis kerjasama begitu kan. Nah, ini seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa bentuk kolaboratifnya untuk mempercepat proses pelayanan kami, ini yang tadi ketika kami melakukan pertukaran data atau kerjasama dengan pihak lain, diantaranya ada dari Pemda, ada dari pihak Dinas Kependudukan, dari Dinas Pertanahan pun ketika wajib pajak akan melakukan pelaporan dan membayar PPh atas tanah dan bangunan, itu juga kami sama melakukan kerjasama di bidang situ, begitu. Untuk waktu dan materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Kak Canas, kami ucapkan terima kasih banyak dari kami CPNS Mahkamah Agung. Lalu selanjutnya mungkin acara kami tutup. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan juga terima kasih atas kesempatannya dan semoga sukses untuk semuanya. amin. Amin. Terima kasih, Bu. Kak Shana. Ya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Saya izin live.